وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حسن بالفضيلة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مرحبا مرحبا يا الحسين مرحبا مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا يا خير داعي. Pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat yaitu tausiah agama, dan yang terakhir penutup atau doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara kita ini dengan membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Oleh Al-Mukarram Ustadz Syahid sebagai ketua pelaksana dan sekaligus pemberian souvenir kepada beliau, ya Bu. Taijal fikri li arbabil hija wassalatu wassalamu ala rasulin nabiyil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada amma ba'd. Yang pertama tentu marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat, makan masih enak, menghirup udara masih segar. Alhamdulillah, nikmat yang perlu kita syukuri. Jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua tercurah limpah atas junjungan besar kita Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan keluarganya, sahabatnya, suri tauladan umat dalam setiap aspek kehidupan. Semoga kita tergolong umat Nabi Muhammad yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah berdirinya saya di sini karena kagak ada kursi ya Bu. Sebelum kita mengadakan acara tawakufan, itu penutupan pengajian sementara Bu, bukan selamanya. Karena nanti kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang dikhususkan yang kita akan lakukan di bulan-bulan Ramadan. Tentu pengajian sehari-hari kita, pengajian mingguan dan lain sebagainya kita tutup dulu sementara. Kita isi kegiatan-kegiatan Ramadan kita dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebelumnya Al-Fakir memohon maaf yang teramat dalam kepada jamaah, khususnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena sebenarnya dari dulu juga tak terbenak sedikit pun di dalam pikiran saya untuk berada dalam posisi yang mungkin menurut saya luar biasa Bu. Karena niat dulu lulus dari pondok itu pengennya jadi santri seumur hidup. Karena ada ketakutan tersendiri dalam hati saya, takutnya salah dalil, takutnya salah nyampain hukum. Karena kullukum ra'in mas'ulun an ra'yatihi, setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dipimpinnya. RT akan dipertanggungjawabkan, RW pula. Apalagi ustadz yang mengayomi masyarakat, yang memberikan, yang menuntun masyarakat untuk ibadah sesuai dengan syariat. Sholat tahajud, sholat sunnah, sholat fardu nggak ketinggalan berjamaah. Tapi sosial kita kurang sama masyarakat. Ada yang meninggal, orang pernah datang. Orang tetangga kita sedang sakit, orang peduli. Di jalan walaupun kenal kagak mau nyapa. Jadi habluminanasnya kurang. Percuma dekat dengan Allah tapi tidak dekat dengan lingkungan sekitar. Merdudatun latuk balut, tidak diterima amalia. Ada kisah seorang waliullah yang memang waliullah ini diberi hijab, dibuka hijab oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyaksikan, bisa melihat malaikat Jibril. Nah, seorang waliullah ini rajin ibadahnya Bu. Tahajud tiap malam, baca Quran tiap hari. Namun ketika malaikat Jibril turun mencatat orang-orang soleh yang gemar menghidupkan malamnya, sholat tahajud. Nah, si orang soleh ini, waliullah ini tidak tertera daftar orang-orang yang sering melaksanakan sholat malam. Ditanya kepada malaikat Jibril, kok gua kagak ada di situ? Gua tahu, kata malaikat Jibril, lu lagi nyari catatan amal lu tahajud. Kenapa sababiyah tidak ada di dalam catatan? Orang soleh yang gemar menghidupkan malamnya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya mementingkan hubungan baik dengan Allah, tapi lupa bahwasanya ada istilah ihsan, yaitu habluminan minanas, memperbaik hubungan dengan sesama manusia. Makanya kalau belajar jangan tanggung, jangan hanya ama Allah saja, tapi ama masyarakat sekitar, ama warga kita harus akur, ama sesama manusia harus akur. Baru ibadahnya mantap, habluminallahnya mantap, habluminanasnya mantap, seimbang, sehingga ubudiyahnya, ibadahnya ini sempurna. Nah, di sini titik Allah akan menaikkan derajat kita, Allah akan menaikkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir sebelum menutup ucapan Al-Fakir ini sekali lagi mohon maaf kalau bahasa Sundanya mah bilih bisi, bahkan pasti banyak salah dan kekurangan
Kesalahan-kesalahan dan kekurangan senantiasa Al-Fakir koreksi buat diri sendiri. Di mana yang salah, evaluasi buat diri pribadi, di mana yang kurang. Semoga kedepannya ketika kita memulai lagi nanti bulan Syawal setelah Idul Fitri, beres bulan Ramadan, kita akan memulai pengajian seperti biasa lagi. Semoga wawasan kita semakin luas, wawasan kita semakin terjamin kualitasnya, iman kita pun semakin meningkat, ketakwaan kita semakin meningkat, tidak di situ-situ saja. Makanya semoga yang hadir baik ibu-ibu, bapak-bapak itu diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadadiyallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kedua sambutan yaitu Bapak Ustadz Mar Ali. Para asatizat, Al-Ustadz Rahmudin, Al-Ustadz Usman, para tokoh masyarakat, baik sipil maupun pemerintah, ada Bapak RW kita, Pak Ariji Irfan Yasin, ada Bapak Ketua RT kita, Pak Suwaib SE, para tokoh masyarakat kita ada Pak Saari dan Ketua DKM kita Al-Ustadz Rahmat SAG MPD. Kita doakan semua para alimil ulama, para tokoh masyarakat kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para pemimpin kita, para ustadz kita bisa mengayomi kita, memimpin kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala agar kita di masyarakat bisa mendapatkan ketenangan dan ketentraman. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama kita hormati juga jamaah kaum ibu, kaum bapak, pengajian malam Isnin, pengajian kaum ibu setiap Kamis pagi, pengajian hari Sabtu pagi. Dan yang remaja ini nggak kelihatan nih. Saya mewakili ini aja di bidang pendidikan dan dakwah di Masjid Jaminul Jannah. Saya diamanatkan untuk membawahi pengajian-pengajian yang ada di Masjid Jaminul Jannah, bisa mendapatkan tuntunan ilmu agama yang sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Ketika ada suatu kampung tidak ada pengajian, dan ketika memang para ustadz yang nggak mau mengajarkan, para alimul ulama yang nggak mau mengajarkan, atau mungkin terbatas dengan pemahaman-pemahaman yang itu-itu aja, akhirnya pemahaman masyarakat nantinya ketika melaksanakan ibadah takutnya salah. Nah makanya harapannya ketika Masjid Jaminul Jannah ini berdiri, yang tadi yang musola dengan berubah menjadi Masjid Jaminul Jannah, harapannya adalah mudah-mudahan syiar Islam kita di Masjid Jaminul Jannah ini lebih berkembang lagi. Dan mudah-mudahan ke depan khususnya masyarakat di RW 05 ini nanti semuanya jadi orang soleh dan soleha, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, walau anna ahlal qura la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya suatu kaum, suatu negeri kalau misalnya beriman kepada Allah dengan sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya, Allah bukain tuh Bu, Allah bukain tuh Pak pintu rahmat dari langit dan bumi. Semuanya kalau misalnya beriman kepada Allah, kita tuh perasaan udah adem. Betul apa betul? Meskipun kita orang ada duit, tenang aja. Ya bukan nggak ada duit, pengennya banyak duit, tenang. Tapi ketika memang kita mengalami masa-masa sulit, Allah berikan ketenangan di hati kita dengan mungkin nanti diajarkan oleh guru-guru kita tuntunan yang sesuai dengan amalan-amalan dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua, saya berterima kasih khususnya kepada Ketua DKM Masjid Jaminul Jannah yang telah memfasilitasi Masjid Jaminul Jannah ini untuk semua pengajian. Dan yang berikutnya berterima kasih juga kepada Bapak Ferry Huston beserta timnya pembangunan, Bapak Sairi Herlambang selaku Ketua Pembangunan Masjid Jaminul Jannah
yang telah membangun kita masjid yang begitu indah ini. Mudah-mudahan bangunan yang megah serta indah ini nanti kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat khususnya buat diri kita sendiri dan umumnya buat masyarakat Kampung Peladen. Karena hakikatnya ketika bangunan masjid yang bagus tanpa diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat nanti akan kosong. Masyarakat khususnya di Kampung Peladen ini senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para alimil ulama untuk menjalankan syariat agamanya sesuai dengan apa yang telah dicantumkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat semuanya. Wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu ala Sayyidina Muhammadin asrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man bihadihim yahtadun. Amma ba'd. Kita masih merasakan nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan saja kita semua yang hadir di sini Allah golongkan termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmatnya. Amin, Allahumma amin. Kemudian sholawat teriring salam marilah kita sanjungkan kepada baginda kita, tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang kalam karena sudah banyak sekali yang menyampaikan sambutannya. Yang pertama, kami selaku pengurus Masjid Jami Nurul Jannah, alhamdulillah masjid kita sudah digunakan untuk sholat Jumat mulai tanggal 26 Januari 2024, sudah yang kelima kali. Tentunya kami sebagai pengurus karena baru dari musola Bu berubah ke masjid, tentu masih banyak kekurangan dan sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf, mungkin dalam pelaksanaan sholat, ibadah dan lainnya masih banyak kekurangan di Masjid Jami Nurul Jannah. Karena ada laporan katanya kalau di atas panas Pak, kalau banyak seperti itu. Terkadang juga mic-nya lagi khotib mati. Nah itu masih banyak perlu yang kita perbaiki. Karena kita memang kurang lebih baru 5 Jumat kita melaksanakan Jumat di Masjid Jami Nurul Jannah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan suci Ramadan ya Bu ya. Kita doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa baligna Ramadan. Pertama persiapan jasmani, yang kedua persiapan rohani. Apa persiapan jasmani diantaranya? Dulu nih waktu masih musola, dulu masih kecil, kalau mau puasa biasanya pada mandi tuh pakai keramas ya, keramas pakai merang. Itu salah satu persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Persiapan jasmani. Jadi nanti khususnya di pengajian bapak-bapak setelah pemberian tausiah doa kita saling memaafkan. Anak minta maaf kepada orang tuanya, kepada saudaranya dan sebagainya. Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan tenang, dengan ikhlas dan sebagainya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya di sini membimbing Al-Qur'an ya pada ibu-ibu. Alhamdulillah Bu, bapak-bapak, ibu-ibu udah pada pinter. Dan di sini juga diteruskan kalau hari saya dapat giliran 1 kali 1 bulan tahsin, dan kalau malam Jumat juga Al-Quran juga di sini Pak. Jadi tambah mantep lah. Dan kalau bapak-bapak libur katanya, kalau ibu-ibu enggak. Jadi setiap habis subuh dilanjutkan dengan tadarusan. Itu sudah bertahun-tahun di masjid ini. Dari masih musola sampai alhamdulillah sudah jadi masjid megah. Ibu-ibu tetap aktif di sini setiap Ramadan itu tadarusan ya minimal 1 kali hatam, tapi 1 hari 2 juz.
karena cuma 15 hari atau 17 hari. Karena ibu-ibu kalau udah tanggal 17 ke atas udah sibuk dengan tanah abang, udah macam-macam lah Bu. Jadi udah nggak khusyuk lagi. Jadi dipercepat, jadi 1 hari, ini tanpa PR ya Pak, 2 juz 1 hari, alhamdulillah yang sudah berjalan, jadi 15 hari itu hatam. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya berharap besok ya Ramadan yang kita akan lalu ini, ibu-ibu juga tambah banyak ya, wabil khusus untuk Bapak DKM yang telah mempercayakan saya untuk mengisi di sini. Walaupun ilmu saya sedikit, yang sedikit ini saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk ibu-ibu semua ya Bu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sadri wa yassir hamri wa luluk data min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya juga bingung nih mau ngomong apa, soalnya udah banyak. Dari kemarin kita tawakupan ini udah 5 kali kita tawakupan, saya menghadiri tawakupan di wilayah RW 05. Alhamdulillah, artinya kegiatan-kegiatan religi yang ada di wilayah RW 05 ini sangat masyarakat ada terus, dan memang kalau kita lihat silaturahmi dan guyubnya luar biasa, hebat. RW 05 tahun ini luar biasa. Kita sebulan yang lalu kita sudah punya masjid baru. Terus bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk sambutan. Terus terima kasih juga kepada guru-guru kita yang setahun ini sudah mengajarkan, memberikan manfaat buat warga kita RW 05. Terus peduli terhadap sesama. Lihat, tengok kiri kanan Bu. Nanti di bulan Ramadan ada yang sahur atau tidak, ada yang buka atau tidak. Kita lihat tetangga-tetangga kita semuanya. Kiranya itu saja yang saya sampaikan. Wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Waqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Yang saya hormati Ustadz Syahid. Kalau Ustadz Syahid lama mondok ya. Kalau saya lama mondok di Pondok Ranji. Kalau saya ilmunya nuturin kemana-mana. Dulu orang tua saya itu nggak kuat mondok karena anaknya banyak. Anaknya 8 saudaranya. Kalau pagi-pagi itu mau kemana-mana, mau sekolah, duitnya direrodin, di sini direrodin. Jadi gitu. Jadi alhamdulillah yang bisa pondok pesantren, jadi dididik. Walaupun saya tidak pesantren, alhamdulillah insyaallah ilmunya berkah, insyaallah sedikit-sedikit dapat ilmu. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ustadz Mar'ali, Ustadz Rahmat, Ustadz Usman, Ustadz Nahmudin, Ustazah Ibu Rosyadah, Hajjah Rosyadah, kemudian semuanya Pak
Sari Herlambang, Pak RW Yasin, kemudian juga Pak Soaib, Ketua RT, hadirin sekalian semuanya, Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sebutin satu persatu, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umurnya, berkah ilmunya, tambah rizkinya, dimudahkan segala urusannya, yang penting cukup segalanya. Kalau cukup mah buat apa juga pas. Cukup buat beli mobil, ada. Cukup buat beli tanah, ada. Cukup buat pergi haji, ada duit. Penting duit mah cukup, hidup mah ya, yang penting cukup aja dah. Gak usah pas-pasan, cukup segala-galanya. Iya, pas beli mobil, ada duitnya. Iya Bu Haji ya. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah. Jadi Allah maha suci, maha segalanya, kun fayakun. Mudah bagi Allah untuk melaksanakan apa yang diinginkan Allah bagi hambanya. Asra bi abdihi, yang telah memperjalankan umatnya, hambanya. Tentunya dengan Isra dan Mi'raj ini bukan atas kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi berdasarkan keinginan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara logika gak mungkin dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalaman. Dulu gak ada yang namanya pesawat, gak ada yang namanya bis, gak ada yang namanya perahu, kapal feri dan sebagainya, tapi dulu adanya onta. Kalau kita pikir dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik onta berapa bulan sampai di sono. Tapi dengan izinnya Allah bi abdihi, Allah yang memperjalankan umatnya untuk ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alhamdulillah bisa nyampe ke Masjidil Aqsa. Hadirin sekalian yang berbahagia, tidak panjang lebar saya ceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Tentunya hikmah daripada Isra wal Mi'raj, ada beberapa hikmah yang kita lakukan. Yang pertama yang kita ambil dari peringatan Isra dan wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tentang salat. Bapak Ibu sekalian, ini salat nih. Kadang saya melihat di generasi sekarang ini, salat itu tidak mengikuti rukun dan syaratnya. Rukun dan syarat daripada salat, ilmu fikihnya belum kena. Kadang dia sholat pakainya di belakang cap kaos lagi. Apa namanya tuh? Prabowo. Prabowo lagi. Jangan. Enggak boleh. Ya, jangan politik. Jadi ada cap di belakangnya, pokoknya cap apa tuh namanya apa, ketika sholat berjamaah di belakangnya ada jamaah lainnya, otomatis kira-kira dibaca apa kagak? Itu kurang semenggahkan sholat begitu. Kalau orang ada ilmunya, kata Ustaz Syahid tadi, kalau orang tidak berilmu, ditolak ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi sholat, orang pakai kaos, orang ke presiden, ke RW aja, RW Yasin misalnya ke rumahnya, melending, tahu melending? Kagak pakai baju, melending, pakai kolor doang, ke rumah RW Yasin. Ditanya nggak RW Yasin, lo lagi lagu apa ke rumah gue pakai begitu? Pak kita tanya begitu kan? Apalagi kita sholat. Nah oleh karena itu ketika kita sholat, pakailah pakaian yang terbaik yang kita miliki. Bukan berarti mahal,
bukan berarti itu harus bagus, tapi yang terbaik adalah yang penting suci dari hadas dan najis terutama yang ada di badan kita dan di pakaian kita. Hadirin sekalian yang berbahagia, nih yang pertama. Yang kedua, kaos. Kadang kaosnya juga ukurannya nih udah ruku narik. Kelihatan auratnya. Aurat laki-laki itu kan paling gampang pusar sampai dengkul. Kalau pusar sama dengkulnya udah ketutup, udah sah secara fikih. Cara adabnya belum. Kalau misalnya sholat nih pakai sarung doang. Dulu waktu zaman saya masih kecil, ya masih Bintaro belum ada tuh. Ya zamannya ngarit. Saya juga dulu ngarit Bu, punya kambing. Saya kuliah di S1 juga, S1 nuturin ilmunya itu bukan biaya orang tua. Jadi saya nyari beasiswa kemana-mana sampai S1 di UIN ya pada waktu itu. Jadi orang tua alhamdulillah bersyukur sekali. Kemudian juga sambil ngarit sono kemari, ketika dulu orang tua kita dulu ya, ketika ada kita lihat dia sambil macul, kemudian dia bawa sarung, dia bawa peci. Tujuannya apa? Nanti kalau johor tiba udah siap. Kadang-kadang dia sholat di gubuk kan ya. Ya, kadang-kadang saya lihat dulu kan kecil tuh orang lagi sholat sarungan ke bawah, ke atasnya melending. Melending ya. Ya meleding, tahu meleding? Orang bocah sekarang baru tahu meleding. Ya, jadi ikat telanjang gitu, enggak pakai baju. Nah ini hadirin sekalian yang berbahagia, tuh itu fikih sah, tapi adabnya, fikih akhlaknya tidak ada. Nah oleh karena itu hadirin sekalian yang berbahagia, tuh pertama yang kedua tadi, toba tutup aurat, syaratnya sahnya sholat adalah nutupin aurat. Ini udah rukunya kelihatan ketarik, belum lagi sujudnya tarik juga. Kira-kira sah nggak tuh sholatnya? Nggak sah. Hadirin sekalian yang berbahagia, tuh yang perlu diperhatikan itu aja dua tuh. Ya, itu aja pakaian kita yang kena kita pakai, kita perhatiin. Yang kedua nutup aurat apa enggak, itu aja dulu dah perhatiin. Maaf kata ibu, ibu juga make mukena nih, make mukena, kadang-kadang make mukena telapak kakinya kelihatan. Emang kalau telapak kaki kelihatan sah kagak sholatnya? Kagak sah, hati-hati. Ini mukenanya kadang-kadang 7 lebaran gak pernah dicuci. Bukan di sini, di sono, pinggir laut. Kalau Ustaz Rohmat tadi kata sirupnya masih 2 botol yang belum dipakai. Ya, jangan sampai dengan tangan kita ini kita berbuat kemaksiatan, kekasaran kepada orang lain. Dengan sholat subuh 2 rakaat menghaluskan indera kita, yaitu indera peraba. Ada nggak orang main tangannya gampang banyak keplok gitu? Ada nggak? Kurang sholat subuh. Kurang sholat subuh, tangannya enteng. Jadi kalau orang tangannya enteng kurang sholat, karena tidak ada halusnya indera peraba, yaitu berupa tangan. Ya, kalau sholat subuh di sini alhamdulillah ya. Luar sendalnya ada ya alhamdulillah. Waktu ketua pengembangan udah ngomong begini saya percaya. Hadirin sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Orang ketika tangannya digunakan untuk kemaksiatan, kemusyrikan, kemungkaran dan sebagainya,
Ini tandanya tidak diperhalus oleh Allah dengan indera perabanya ini, sehingga dia banyak kemungkaran bukan untuk kebaikannya. Inilah hikmah rakaat yang kedua dalam sholat subuh, memperhalus peraba kita, indera peraba. Yang kedua sholat johor 4 rakaat. 4 rakaat itu adalah untuk menghalus indera pendengaran. Indera pendengaran kita. Yang namanya pendengaran itu bisa dengar dari belakang, bisa dengar dari samping, bisa dengar dari kiri, kanan, dan depan. Itu adalah indera pendengaran kita. Dengan 4 arah itu, dengan 4 rakaat dimaksudnya 4 arah, insya Allah indera pendengaran kita diperhalus dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ketika sholat tapi pendengarannya nggak diperhatiin, tidak digunain untuk hal yang baik. Ada nggak begitu? Kerjaannya gibah mulu, gosip mulu, digosok makin sip. Apalagi bulan Ramadan, yang namanya gosip, TV dimatiin baik. Lagi gosip, TV-nya matiin. Ganti. Minum dulu ya. Saya lagi batuk, ini kebetulan minum dulu deh. Jadi itu. Jadi kalau gosip itu kita gini Bu, Bapak Ibu sekalian Bu. Karena itu kita berupaya semaksimal mungkin agar jangan sampai nih musola atau masjid yang sudah kita bangun ini dengan susah payah, dengan pekerjaan, dengan pengeluaran yang luar biasa dari para donatur, kita sia-siakan sudah jadi seperti ini tanpa adanya kemakmuran daripada masjid ini. Tadi sudah disampaikan berbagai kegiatan. Alhamdulillah. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu, ini Bapak Ibu sekalian, ini mau Ramadan. Kira-kira Ibu udah nyiapin, tadi kata bahasa Pak Rohmat, rohani dan jasmani. Biasanya orang banyakan yang nyiapin jasmaninya doang. Ketenabang, jasmani. Rengginang, teng-teng, kemudian kembang goyang, baji tapang. Dulu mah iya. Dulu mah kerjaan saya kecil itu. Asalnya saya bikin itu, saya motongin biji tapangnya saya motongin. Dulu zaman saya kecil waktunya saya masih rajin mau bikin itu. Ya, demen tuh saya tuh. Ketika itu alhamdulillah, oh ternyata bikin kembang goyang begini, dicelubin. Saya tahu darinya saya dulu. Oh begini ya caranya. Terus juga bikin tenteng. Begini caranya ya, oh begitu potongin dan sebagainya. Itu kalau mau lebaran nenek-nenek mau begitu tuh ya. Terus sekarang mah bini saya nggak pernah bikinnya begitu, gak kenal. Nah, hadirin sekalian yang berbahagia, ini mudah-mudahan jasmani kita siapin, rohani kita siapin. Bu, ada informasi tentang kedinasan nih. Memang nih yang Bapak Ibu sekalian, di luar dari tema, yang punya anak di SMA SMK, memang ini ada larangan wisuda Ibu ya. Gak boleh ada wisuda. Ini bukan dari sekolah saja, dari dinas, dari Pak Gubernur melarang adanya wisuda untuk SMA dan SMK. Jadi jangan kok Pak ini tidak ada, dulu waktu SMP-nya dia pandemi enggak wisuda. Lulus SMA juga dilarang. Ada yang begitu ngomong orang tua. Jadi jangan sampai, kenapa kok dilarang? Kementerian Pendidikan diteruskan oleh provinsi, ada aturan tersendiri bahwa yang namanya wisuda itu adalah haknya perguruan tinggi, bukan dari TK wisuda, SD wisuda, SMP wisuda, SMA wisuda. Insya Allah kita persiapan marhabannya syahr Ramadan, mahrabannya syahrul siyam. Insya Allah man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ilan niran. Siapa yang girang tentang kedatangan bulan suci Ramadan, diharamkan
jasadnya masuk neraka. Bukan girangnya doang, tapi kudu puasa. Bukan girangnya doang, tapi kudu taraweh dan sebagainya. Girang doang ini mau asik, datang lagi puasa. Puasa kagak, taraweh kagak, zakat kagak, girang doang. Ketika Idul Fitri paling depan sopnya, paling depan sopnya. Udah salam-salaman paling paling begitu. Biasanya. Enggak di sini ya seperti itu. Ya, seperti itu. Hadirin sekalian, bahasa itu saja, sekali lagi mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil awalin wal akhirin wa barik wa salim tabarakatan qulin sadatina rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kala ma'bud wa 'azimi siratanik. Innaka samiul qaribu mujibud da'wati ya qadiyal hajat wa yakafiyal mu'immat. Allahumma fir lana dzunubana liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Bariha wa bariha khususan ila abaina wa ummatina wa jaddina wa jaddatina. Allahumma fir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma fir laha warhamha wa afihi wa afu anha. Allahumma fir lahum warhamhum wa afihi wa afu anhum wa adkhilna jannata ma'wahum. Allahumma ja'al kuburahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum hufratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi sabana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi sabana wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad.